Terima kasih Bang Ronald, gipreknya sudah nyampe nih. Halo Bang Ronald, terima kasih feedbacknya. Semoga sukses selalu buat Bang Ronald dan keluarga. Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Hari ini kita mau update harga lagi menjelang akhir tahun. Kita langsung lihat. Oke guys, hari ini emasnya sedikit turun dari video gue yang terakhir ya. Video gue yang terakhir itu tanggal 21 Desember. Kimia kan 855.000. Nah, kemarin itu sempat naik ke angka kira-kira 860-an, 859 gitu ya. Tapi sebentar doang. Dan hari ini dibuka kimnya turun ke angka berapa? 853.000. Turunnya berarti dari kemarin itu kira-kira 6.000 ya, 6.000 sampai 7.000 rupiah per gram. Sebetulnya sih nggak ada berita apa-apa ya. Secara kalender kerja juga nggak ada berita, menjelang akhir tahun juga. Akhir-akhir ini beritanya itu selalu mengenai COVID-19. Jadi harga emas ini dipengaruhi sama COVID-19. Percaya nggak percaya ya, tapi itu yang benar-benar terjadi. Nah, kita lihat dulu sekarang harga Antampres 1 gram berada di angka 1.068.000 dan harga UBS 1 gram berada di angka 963.000. Dan seperti biasa di bawahnya gue berikan harga-harga perhiasan dengan kadarnya masing-masing dan juga harga perhiasan di Malaysia, Taiwan, dan juga di Hong Kong. Semoga harga-harga ini membantu buat kalian yang mau beli perhiasan. Ya, kalian bisa tahu ancar-ancarnya harganya segitu ya. Nah, kalau kalian juga bilang, kok di butik Antamnya harganya nggak segitu, terus di Pegadaian Galeri 24 harga UBS-nya nggak segitu, harga bisa bervariasi, ya. Jadi nggak bisa dibilang ini harga patokan gitu, nggak bisa juga. Tapi ya kira-kira harganya segitulah. Kalau ada variasi 10-20 ribu, ya masih oke. Nah, di video ini gue akan membahas dua hal lagi. Yang pertama, ada pertanyaan dari subscriber kita ya, mengenai jual barang tanpa nota gitu. Dan yang kedua adalah kita akan melihat pergerakan harga di akhir tahun ya. Kita mulai satu-satu. Gue akan menjawab dulu pertanyaan dari salah satu subscriber kita. Kita lihat. Nah, ini pertanyaannya dari Tri Octave. Bang, kalau di tempatku semua toko emas nggak mau beli emas tanpa suratnya. Nggak mau beli emas tanpa surat. Dan kalaupun ada suratnya, mereka akan menghargai emas kita seharga di surat itu. Kalau sekarang lebih parah lagi, mereka nggak terima beli emas dari toko lain, harus dari jual yang dibeli dari tokonya. Oh, harus dijual itu yang cuma dari tokonya doang ya, sesuai dengan suratnya. Jadinya kalau kita beli emas dari tempat lain seperti luar kota, kalau kepepet kita jualnya ke calo emas. Oke, jadi kayak gini guys. Anggapannya kalau kita beli emas dari suatu toko, ya nota itu seakan-akan seperti kontrak lah, bahwa barang ini kalau dijual itu harus laku di toko tersebut. Ya, jadi kalau kita menerima barang dari toko lain, sebetulnya tidak ada kewajiban untuk kami menerima barang tersebut. Ya, tapi kalau kalian jual barang dengan nota dari toko kami, ya itu kami harus ya nggak boleh nolak, harus menerima barang itu. Tapi kalau dari toko lain itu beda urusan. Ya, itu hal yang pertama. Kalau mengenai dijual sesuai dengan harga nota, balik lagi itu ketentuan tokonya dan gue nggak bisa ngomong apa-apa ya. Setiap toko memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda. Oke, terus kalau dia bilang nggak mau nerima barang dari toko emas lain, gue cerita sedikit, sharing sedikit, bahwa pernah ada di Tegal kasus toko ini menerima barang dari toko lain gitu ya. Nggak lama kemudian, ya selang beberapa hari, itu didatengin sama polisi. Dituduh sebagai penadah. Padahal yang dijual itu ada suratnya. Oke? Jadi kita harusnya itu sah loh. Kita menerima barang beserta dengan notanya dijual. Jadi kan sah seharusnya. Tapi didatengin oleh polisi dan dianggap sebagai penadah, dan ini menjadi kasus kriminal mungkin ya. Boleh silakan sebut oknum lah atau dibikin-bikin, ya terserah, pokoknya ada kasus ini sehingga kita itu lebih hati-hati. Kita memilih untuk main aman ya, main aman
Jadi barang dari toko lain kita nggak terima karena kasus seperti ini istilahnya kayak uang penasaran gitu, dan uang penasarannya itu uang gede karena berurusannya dengan pihak hukum. Ya, butuh pengacara segala macam gitu. Jadi untuk aman, supaya aman, ya kan, kita memilih untuk nggak menerima. Jadi gua rasa itu jawaban dari pertanyaan ini ya. Semoga membantu Kak Tri Octave. Tapi kalau untuk yang pertanyaan terakhir itu ya, yang beli dari luar kota segala macam, sebetulnya gue juga sering melayani luar kota dengan menggunakan salah satu marketplace. Kalau mereka mau jual, biasanya barangnya dikirim dulu ke gue, barang dikirim, kemudian gue lihat kalau oke semua, gue langsung transfer. Biasanya seperti itu, tapi balik lagi ya, toko memiliki pijakannya masing-masing. Oke, kita bahas pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai harga emas di akhir tahun. Di video sebelumnya gue pernah memberikan gambar ini, dan gue berikan animasi seperti ini. Jadi kalian lihat ya, animasinya adalah analisa atau prediksi kira-kira pergerakan harganya seperti apa. Dan sekarang kita lihat harganya hari ini atau grafiknya per hari ini. Oke, jadi dari grafik ini udah jelas bahwa ada pergerakan yang mirip dengan analisa gue di hari Senin. Kalau kita bilang kemungkinan bakal naik nggak? Kalau ngelihat dari grafiknya seperti ini, analisanya sih sepertinya bakal naik, tapi kita nggak ngerti sekali lagi market yang akan menentukan. Nah, kita sekarang akan ngelirik sedikit ke kasus atau chart dari COVID-19 ya. Nah, di sini gue berikan datanya di US, UK. Kenapa gue berikan US dan UK? US yang paling menentukan harga emas. Ya, kemudian UK itu kemarin kan katanya ada kasus yang bludak gitu ya. Nah, terus kita lihat juga di China, Australia, dan juga di Singapura. Ini dua comparison atau dua perbandingan yang cukup ekstrim. Kita lihat kalau yang di sebelah kiri kalian, US dan UK, itu kasusnya masih nambah ke atas dan secara eksponensial. Jadi nambahnya bukan garis lurus, tapi makin lama makin curam ke atas gitu. Sedangkan kalau kita ngelihat di yang bagian kiri, Cina, Australia, dan Singapura, itu sudah mendekati nol ya. Jadi curam ke bawah. Nah, kita bisa ngelihat kalau berarti kondisi di US dan juga di UK, di Inggris, itu masih mengalami peningkatan atau akselerasi. Jadi jumlah orang yang kenanya itu makin lama makin kenceng. Jadi belum di titik jenuh, di titik atasnya ya, belum di atapnya gitu loh. Nah, jadi dari berita ini pun gue masih mengira bahwa kemungkinan sih harga emas masih akan naik, karena kasus coronanya masih belum terselesaikan gitu ya. Dan apalagi dari yang video gue sebelumnya gue udah sampaikan kalau permintaan emas di bulan Februari itu kemungkinan akan besar karena menjelang Chinese New Year, China membutuhkan persediaan emas juga untuk bikin perhiasan dan lain sebagainya untuk kebutuhan di Chinese New Year-nya. Buat kalian yang mau beli emas, lebih baik beli atau enggak, balik lagi gue selalu sampaikan, jangan pernah beli di satu titik. Jadi jangan mengharapkan seperti sniper, tembak sekali langsung kena. Kita ini sebagai pelaku pasar retail atau yang kecil gitu ya, yang dengan modal kecil, itu kita harus pinter-pinter membagi ke beberapa pembelian. Nah, kemarin juga ada yang ngomong, wah kemarin katanya udah mau turun, jadi aku jual semuanya langsung. Nah, itu juga salah. Kalau belinya bertahap, jualnya juga bertahap. Supaya apa? Kalau misalkan nanti pas dijual ternyata harganya naik, kita masih bisa cover, ya kan? Selalu average down and average up. Itu cara gue investasi emas. Tapi ya balik lagi terserah kalian. Oke, so segitu dulu video gue hari ini. Thank you buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalin jempol supaya gue tambah semangat. And buat teman-teman yang baru pertama kali lihat channel ini, welcome, join di channel ini, subscribe jangan lupa, dan aktifkan loncengnya supaya pada saat gua update harga emas kalian bisa langsung melihat notifikasinya dan langsung nonton. Dan jangan lupa tinggalin komen dengan hashtag tebas dan Instagram kalian supaya kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk dapat give back emas batangan. Segitu dulu guys, and see you in the next video. Bye bye.